Ulasan Piala AFF 2024 lumayan menarik dan seru juga ternyata. Mari kita bahas, ini dia, here we go. Turnamen yang penuh drama, kejutan, dan pertandingan sengit ini telah menyuguhkan berbagai momen luar biasa. Mari kita lihat perjalanan tim-tim terbaik di Asia Tenggara dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan ini. Meskipun kita sedang fokus pada agenda yang lebih penting, ternyata untuk adu gengsi, turnamen ini masih menjadi bagian tak terlewatkan. Namun sebelum lanjut, kami punya giveaway. Sebagai bentuk apresiasi kita di 500 subscriber pertama, kita punya 2 pasang sepatu futsal untuk kalian dengan diacak secara random. Cukup tulis nama Instagram kalian di kolom komentar, yang beruntung admin akan menghubungi kalian. Pada akhir bulan ini di tahun baru, kita bakal ngumumin siapa yang beruntung. Pertama, highlight di grup A. Sang Raja ASEAN, Thailand masih terlalu overpower dan menjadi tim paling favorit untuk juara. Di pertandingan pertama pun mereka langsung melibas Timor Leste dengan skor 10-0 tanpa balas. Sadis banget, udah ngaco banget ini Thailand. Setelah itu mereka berhasil menang tipis atas Malaysia. Memang ada perlawanan dari tim tetangga kita. Namun jika kalian menonton pertandingan ini, kualitas dan struktur permainan Thailand cukup mengesankan. Kedalaman skuad yang diturunkan memang sangat baik, dan mereka memang membawa pemain-pemain terbaiknya. Justru Malaysia yang dari awal berisik seakan bisa berbicara banyak, namun ternyata mereka tak lolos ke semifinal. Di pertandingan pertama mereka dengan hasil imbang melawan Kamboja. Langsung menjadi sorotan netizen Malaysia. Mengapa mereka bisa ditahan imbang Kamboja? Itulah pembahasan di timeline Malaysia pada saat itu. Ya, mungkin ada perkembangan juga dari Kamboja. Dan pada akhirnya mereka kalah bersaing dengan Singapura yang membuktikan bahwa Singapura masih menjadi tim kuat di ASEAN. Dan akhirnya Thailand dan Singapura lah yang menjadi wakil grup A di semifinal. Oke bentar, Malaysia ternyata punya penurunan signifikan. Mulai dari tidak lolosnya Piala Asia 2025 Under 17, tidak lolos Piala Asia U20, tersingkir di kualifikasi Piala Dunia, dan ditampar realita gagal di turnamen ini. Padahal mereka selalu menurunkan tim terbaiknya. Di grup B pun tak kalah menarik. Indonesia yang menurunkan skuad muda di ajang ini harus berjibaku untuk mendapatkan poin demi poin. Di pertandingan pertama, Garuda berhasil mengamankan 3 poin melawan Myanmar, walau masih mendapat banyak kritik karena permainannya. Dan harus berbagi poin dengan Laos yang memang menunjukkan potensi terbaiknya tahun ini. Kemarin di pertandingan terakhir, Garuda harus menerima pil pahit dengan takluk dari Filipina lewat tendangan penalti. Skor 1-0 didapatkan Filipina. Itu pun karena satu pemain kita yang harus diusir karena kecerobohannya. Garuda pun harus rela tak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 ini. Vietnam yang akan menjadi ancaman dari grup B bermain sangat baik, tak ada hambatan sama sekali. Tim Nguyen itu lolos sebagai juara grup. Timnas Indonesia pun dipukul mundur oleh bapak-bapak Vietnam ini dengan skor 1-0 dan membuktikan keseriusan mereka di ajang ini. Pada pertandingan terakhir, Vietnam mampu menumbangkan Myanmar dengan skor 5-0 tanpa balas. Ini akan menjadi modal untuk semifinal, karena mereka memang menjadi salah satu favorit juara. Filipina akan menemani Vietnam di babak gugur setelah bermain impresif di fase grup. Filipina bisa dikatakan mempunyai gairah kembali setelah beberapa tahun mereka kurang mampu bersaing. Apakah ini akan menjadi momentum untuk mereka? Kita tunggu. Meskipun Garuda gagal lolos, namun semifinal dipastikan akan berjalan seru. Gagalnya Garuda di ajang AFF tahun ini memang harus diakui dan diterima oleh kita. Pasalnya, dari awal pun Sintayong berspekulasi bahwa Piala AFF menjadi ajang pemain muda untuk mencoba. Dan di awal banyak yang setuju akan hal ini. Namun menjelang akhir, netizen justru berharap lebih untuk Garuda berbicara lebih banyak. Lah, katanya setuju, karena kita lagi fokus kualifikasi Fieldun. Tapi banyak yang mencemooh ketika gagal. Aduh, bingung aku.
Justru Malaysia lah yang berharap dan mematok target tinggi di ajang ini. Namun ternyata tak bisa berbuat apa-apa. Keberisikan mereka di awal dan percaya diri untuk menjadi favorit juara justru malah terseok. Adu gengsi pun terlihat antara kita dan mereka. Meskipun tak satu grup dan tak bertemu, namun keramaian sosial media justru ada di pihak adik kakak ini. Memang toxic relationship banget. Justru kami tertuju dengan negara seperti Kamboja dan Timur Leste, yang secara tidak langsung mereka punya perkembangan permainan yang signifikan. Contoh talenta dari salah satu pemain Timor Leste, yaitu Joao Pedro, yang tampil menarik perhatian dengan bermain penuh semangat. Bibit unggul untuk Timor Leste nih, dia bisa menjadi pemain berkembang jika ia fokus dan punya keinginan. Sekali lagi, kami ada di pihak yang setuju jika ajang AFF untuk agenda pemain muda. Karena itu untuk pengembangan pemain ke depannya. Tapi balik lagi, ini hanya sebuah opini. Jika ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Kita harus fokus pada kualifikasi Piala Dunia yang punya persentase untuk lolos. Tidak harus menjadi runner-up, setidaknya lolos ke ronde selanjutnya. Garuda punya kesempatan di ajang yang lebih baik. Ya, untuk push rank pun menjadi hal yang penting. Buktinya, kita bisa merangsak naik ke posisi lebih baik. Media di Asia pun berpikir bahwa jika Garuda menurunkan skuad utama pada Piala AFF, sudah dipastikan gelar juara akan diraih. Namun, apakah kita harus mengorbankan ajang yang lebih bergengsi? Ditambah, pemain abroad pun tak akan diberi izin oleh klubnya masing-masing. Tapi lebih enak sih, benahi struktur liga yang masih acak-acakan. Jangan sepelekan liga dalam negeri, karena tiang dari sebuah pengembangan sepak bola salah satunya yaitu liga, selain fasilitas yang mumpuni. Clear, no debat. Intinya jangan pantang menyerah karena di hadapan kita ada pertandingan yang lebih harus diperhatikan. Di konten lain, kami akan membahas langkah selanjutnya timnas di kualifikasi Piala Dunia. So, itulah perjalanan kita di AFF kali ini. Indonesia dan Malaysia sebagai adik kakak yang sering ledek satu sama lain, ternyata harus puas dengan hasil ini. Inilah the real toxic relationship. Oke, mungkin segitu dulu konten kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah setia nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!